Syekh Nawawi mengatakan hazihil munajah mahsyuwah bi asrorit tauhid. Munajatnya Ibnu Athaillah ini penuh dengan rahasia-rahasia tauhid. Wasyaziliyah yatawasawna bistimaliha fis sahar. Para sufi dari tarekat Syaziliyah mereka berpesan agar kita membaca munajat ini pada waktu dini hari. Kalau kita nggak sempat bacanya dini hari sebelum subuh, silakan baca sore hari. Atau kalau nggak sempat juga fi ayyi waqt katanya, silakan baca kapan saja sesempatnya. Nah, frasa pertama atau kalimat pertama dalam munajat Ibnu Athaillah ini itu ada di teks yang saya bagikan. Ilahi anal fakiru fi ginaya fa kaifa la akunu fakiran fi fakri. Ilahi, duhai Tuhanku, anal fakir, aku adalah orang yang fakir, fi ginaya, di tengah kekayaanku. Fakaifa, maka bagaimana mungkin, la akunu fakiron, aku tidak menjadi fakir, fi fakri, di tengah kefakiranku. Bapak Ibu ngukur kaya dan miskin bagaimana sih? Gitu kan, pakai UMR. Desil parah banget. Iya. Saya sudah super kaya kalau pakai ukuran itu gitu. Ya. Ada video viral tuh. Apakah kita wajib mematuhi suami kalau gajinya ada di bawah UMR? Parah ya. Ada balasannya yang bikin cowok. Apakah saya wajib nikah lagi kalau gaji saya ada di atas UMR? Iya, ya. Jadi kalau penghasilan bulanan gitu ya, jumlah aset yang kita miliki itu jadi pengukur dari kaya dan miskin, maka kan kemungkinannya ya memang miskin maya miskin, ya kaya maya kaya gitu kan. Ya sudah ada ukuran seperti itu. Kemudian sikap batinnya misalnya kalau seperti itu bagaimana? Ada orang yang miskin tapi dia merasa sudah cukup, sudah merasa kaya gitu kan. Atau ada yang sebaliknya, orang yang sudah kaya tapi masih kurang aja gitu. Menurut Syekh Nawawi yang dimaksud dengan ungkapan ini bukan terkait dengan hal tersebut, bukan dengan seberapa banyak gaji kita, aset kekayaan kita. Beliau berkata, ana fi halati ginayaz zahir fakirun ilaika fil batin. Sekalipun saya kaya pada zahirnya, tapi sebenarnya saya miskin, sangat miskinnya miskin kepadamu ya Allah, bukan miskin dalam ukuran-ukuran tadi dunia, ukuran kuantitatif jumlah rekening kita, tapi fakirun ilaika fil batin. Sekalipun saya sedang kaya gitu, saya merasa cukup, memang benar-benar kaya atau merasa kaya saja, tapi pada batinnya itu saya fakir kepadamu. Mengapa pada batinnya saya tetap fakir di hadapan Allah? Li'annahu la qudrata li ala jalbi naf'in aw daf'i dharrin. Karena sebenarnya saya tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat apapun atau untuk menepis bahaya apapun dari diri saya. Jadi orang ya sekarang Indonesia lagi banyak banget musibah ya. Di NTT lagi gempa, di Kalimantan
ada kebakaran, yang di Aceh belum pulih, di Jawa banyak kekeringan. Gitu. Misalnya kalau negara kita parah banget gitu kan, mitigasi bencana kemudian dan sebagainya juga lemah gitu ya, kayak mati rasa. Bahkan misalnya di media sosial juga di beranda saya nih nggak muncul tuh, nggak banyak muncul gitu ya. Algoritmanya nggak tahu kenapa nggak muncul berita-berita bencana tersebut. Nggak kayak dulu gitu. Misalnya Pray for NTT atau for Kalimantan dan sebagainya, kemudian yang menggalang dana juga itu banyak gitu ya. Sekarang yang seperti itu juga kurang. Apa benar gitu kan, kayak mati rasa kita dalam menghadapi bencana, dalam memitigasi gitu, mengurangi dampak negatif dari bencana yang muncul buat negara kita. Ya mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada korban semua sana. Allah luaskan kesulitan-kesulitan mereka. Kemudian kepada kita Allah juga berikan perlindungan. Tapi kita memang pada hakikatnya nggak bisa menepis bahaya yang bakal mungkin terjadi. Ya misalnya negara-negara lain yang sudah lebih baik, katakanlah kayak Jepang, giliran terjadi tsunami, ya terjadi gempa, ya terjadi saja begitu. Banyak hal di luar kuasa kita. Kemudian selanjutnya li'annahu fa kaifa la akunu muhtajan ilaika fil umuril batiniyah. Maka bagaimana aku tidak fakir kepadamu ya Allah dalam masalah-masalah batin, dalam masalah-masalah hati, dalam masalah-masalah pikiran juga. Apa yang terlintas, apa yang terbetik ke dalam pikiran atau hati kita itu, kita benar-benar butuh kepada Allah. Mengapa? Karena al-umur al-batiniyah la kasba li fiha fi naf'in aw dharrin. Karena dalam urusan batin ini, apa yang menjadi pikiran kita yang positif gitu ya, kita bahagia atau kita beriman, kita mengenal Allah, cinta sama Rasulullah dan sebagainya, la kasbali fiha. Benar-benar itu tidak ada usaha dari diri kita. Kalau kita misalnya membaca marhabanan barjansi gitu ya, seminggu sekali. Saya mah ngajinya sebulan sekali, ya berarti ngajinya bacanya sebulan sekali kayak gitu. Mencintai Rasul gitu, bisa melakukan itu benar-benar berkat anugerah Allah saja. Kita benar-benar butuh kepada Allah supaya kita bisa menyempatkan diri gitu ya, menyenggangkan waktu gitu, dan menguatkan diri untuk datang ke sini. Ilahi anal fakir fi kinaya fa kaifa la akunu fakiran fi fakri. Jadi itu pengertian dari kalimat ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa pada saat kita merasa kaya, merasa cukup, sebenarnya banyak urusan yang benar-benar di luar jangkauan kita, di luar kendali kita, sehingga kita sangat membutuhkan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada masalah-masalah batin, masalah perasaan kita, masalah keimanan ya, memang kita mengembangkan ilmu kan ya, psikologi, bimbingan dan konseling misalnya, untuk bisa mengelola amarah, anger management, bisa mengelola emosi dan sebagainya. Seperti itu ya, benar, itu benar. Tapi pada akhirnya perasaan kita itu ada di tangan zat yang membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub wal absar gitu kan. Sabit qalbi ala dinik dan yang lain. Kita harus berpasrah kepada Allah. Kemudian saya ingin menambahkan
syarah dari Ibnu Qayyim. Ungkapan ini itu terkait dengan firman Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu benar-benar fakir kepada Allah, dan hanya Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Saat kita lahir itu kita lemah, kita butuh kepada orang-orang dewasa di sekitar kita supaya kita bisa survive, memberikan makanan, memberikan pakaian, tempat berlindung dan sebagainya. Tapi lantas kita tumbuh, gitu ya, fisik, jiwa, pikiran kita bertumbuh, punya kemampuan, punya pengetahuan, punya skill. Lantas banyak hal yang bisa kita lakukan sampai akhirnya kita bisa mandiri. Nah, pada saat kita sudah bisa mandiri ini, di situ ada titik krusial, titik yang sangat penting dalam hal spiritualitas kita. Apakah lantas kita merasa bahwa kebaikan yang kita bisa peroleh, keburukan yang bisa kita tepis, itu benar-benar karena daya dan kuasa kita sendiri atau karena kemampuan Allah? Nah, di situ kita harus bilang la haula wala quwata illa billah lagi, bahwa ya kalau kita bisa mendatangkan kebaikan, yaitu iman dan Islam. Kalau dapat nikmat kita tahu harus bersyukur, baca alhamdulillah, sujud syukur. Nikmatnya kan dari Allah, kita yakin, makanya kita baca alhamdulillah. Lantas ada ujian berikutnya. Kita bisa ngucapin alhamdulillah dan bisa sujud syukurnya itu kita banggakan sebagai kerjaan kita. Saya mah orang baik, jadinya kalau dapat nikmat saya bisa bersyukur, Pak, bisa sujud syukur. Kalau kita merasa seperti itu, kita udah jatuh ke sombong lagi. Iya, kita harus sadar di saat itu bukan nikmatnya doang, tapi kesadaran kita untuk bilang hamdalah, memanfaatkan nikmatnya sehat badan ini untuk taat, gitu ya. Itu juga nikmat yang berikutnya dari Allah yang harus disyukuri lagi. Maka benar, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa. Saya tambah satu lagi deh. Kalimat yang kedua di dalam munajat Ibnu Athaillah As-Sakandari ini berbunyi, ilahi anal jahilu fi ilmi. Tuhanku, aku adalah orang yang bodoh di tengah pengetahuanku. Walaupun kita merasa sudah banyak ilmu, kita ini juga pasti bukannya terkait dengan ya ada dokter dia punya ilmu yang banyak dalam hal kedokteran, ada ahli politik, ada ahli ekonomi. Tapi dalam hal spiritual kita sudah punya ya iman lah, gitu ya. Sudah belajar Islam alhamdulillah sejak kecil. Kemarin saya nonton video, ada seorang mu'alaf yang ceramah bilang, kalian yang ayah ibu kakek nenek buyut-buyutnya itu adalah muslim juga harus sangat bersyukur. Itu nikmat yang sangat besar dari Allah. Saya punya ibu belum muslim, kemarin baru meninggal, kata di video itu. Saya nggak bisa ngedoain dia, ngedoain ibu saya, karena ibu saya meninggal dalam keadaan non muslim. Kalau saya bisa pergi haji, pergi umroh, saya nggak bisa ngebadalin haji dan umroh buat ibu saya. Kalian mah bisa.
ibu bapak kakek nenek yang sudah meninggal bisa badalin. Mereka mungkin belum sempat banyak sedekah karena belum baik ekonominya waktu hidup, sementara kalian perekonomian sudah lebih baik, bisa infak, bisa wakaf, bisa sedekah atas nama orang tua kalian bisa, saya nggak bisa. Nah, ya kita berada dalam alhamdulillah gitu kan, keluarga dan lingkungan yang sudah memungkinkan kita memiliki pengetahuan tentang iman dan Islam. Tapi kata Ibnu Athaillah, ilahi anal jahilu fi ilmi. Meskipun saya sudah punya banyak ilmu, tapi sebenarnya masih jahil. Fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Maka bagaimana mungkin saya tidak menjadi sangat bodoh di tengah kebodohanku. Ya, masih banyak sekali yang kita nggak ketahui perkara apa sebenarnya yang dikehendaki Allah dan Nabi dalam urusan kita ini. Kan kita sudah tahu secara garis besarnya mah ibadah kepada Allah itu bukan hanya yang ritual, sholat, zakat, puasa, haji, tilawah Quran, zikir, wirid, bukan itu aja. Tapi dalam berumah tangga, dalam berekonomi, dalam berpolitik, itu juga kita harus ngikut kepada syariatnya Nabi. Gitu. Nah, apakah loyalitas yang kita berikan misalnya dalam hal politik, gitu, saat kita ya memilih pemimpin nasional atau pemimpin daerah, itu udah sesuai dengan apa yang dikehendaki Nabi? Atau mungkin banyak juga yang beraktivitas politik praktis dan sebagainya. Ya, dalam berekonomi juga, dalam berusaha banyak hal yang kita ketahui. Maka itu harus jadi di sini kita mengaku bermunajat kepada Allah. Munajat itu sebenarnya kayak berbisik ya. Kalau memanggil dalam bahasa Arabnya munadah, nida, memanggil orang yang jauh. Tapi kalau najaitum itu kita memanggil yang dekat. Jadi dengan suara yang pelan, yang lirik, gitu. Kayak berbisik. Kita bermunajat mengaku kepada Allah, ya Allah, pada banyak hal yang sudah saya ketahui sebenarnya saya masih sangat bodoh. Maka bagaimana mungkin saya tidak benar-benar bodoh? Ada banyak sekali hal yang memang benar-benar saya enggak ketahui. Nah, Syekh Nawawi mengatakan li'anna ilmal hadis, karena ilmu al-hadis itu orang yang pernah nggak ada, gitu kan, lalu sekarang ada, nanti besok bisa nggak ada lagi, yaitu kita nih manusia. Dunia sudah berlangsung lama sekali sebelum kita ada, baru kita ada. Nah, ilmu orang yang seperti kita ini la yuhitu bi ahwalil ulum, tidak mungkin meliputi seluruh hakikat dari pengetahuan yang jumlahnya sangat banyak. Fa ilmuhu masyubun bil jahli, maka ilmu kita pasti bercampur dengan kebodohan lagi. Ada satu ungkapan yang sangat bagus saya suka. Ilmun la jahla fihi la yabdu. Orang yang punya ilmu yang enggak bercampur dengan kebodohan, maka enggak bakal ketahuan. Enggak ketahuan kalau dia ulama, enggak ketahuan kalau dia berilmu. Kalau ilmunya sudah enggak bercampur dengan kebodohan. Tapi orang yang kita kenal sebagai ulama mah pasti yang kayak tadi tuh, yang ilmunya masih bercampur dengan kebodohan. Kalau ilmunya sudah nggak bercampur dengan kebodohan, dia nggak bakal ketahuan. Sama dengan orang kaya lama, sudah bisa nyembunyiin hartanya. Yang kelihatan kaya itu katanya OKB, gitu kan. Masih belum tahu gimana cara nyembunyiin harta. Jahlun la ilma fihi la yabdu.
sebaliknya. Kebodohan yang nggak bercampur dengan ilmu juga nggak ketahuan. Kalau kita bodoh nih, tapi kita nggak punya info apa-apa, nggak punya pengetahuan data apa-apa tentang satu hal, maka kita juga nggak ketahuan bodoh, karena kita bakal diem aja gitu kan. Tapi kita nggak tahan untuk menyembunyikan kebodohan kita saat ada satu tema, ada satu obrolan, karena kita ngerasa ada sedikit ilmu, lantas juga itu kita ikut ngobrol. Kayak katanya sih baru tahu 1-2 jurus sudah pengen mencak di mana-mana gitu kan. Kalau sudah benar-benar sakti mah nggak ketahuan sebagai jagoan gitu. Ya gitu. Nah, ilmu kita itu selalu masyubun bil jahli, kata Syekh Nawawi. Fa kaifa la akunu jahulan fi jahli? Bagaimana mungkin aku tidak menjadi sangat bodoh di tengah kebodohanku? Ai fa kaifa la akunu syadida jahli fi ma khafiya alayya wa fi ma lam a'lamu. Bagaimana mungkin aku tidak menjadi sangat bodoh terhadap apa yang tersembunyi dariku dan terhadap apa yang belum aku ketahui. Itu kalau secara spiritual kita mengadu kepada Allah seperti itu. Tapi misalnya kalau dalam praktik kita sehari-hari nih, kembali ke politik, tadi saya sudah singgung berita bencana nggak banyak muncul. Siapa sih yang nahan? Kemudian berita demo, sudah beberapa periode banyak demo sebenarnya. Ya kemarin juga sempat ramai tanggal 18. Itu juga iya, kecuali kalau kita undang algoritmanya gitu ya. Begitu muncul satu itu kita klik, lantas kita cari, baru besok-besoknya bakal muncul lagi. Atau kalau akun yang itunya kita follow gitu ya di IG atau di TikTok bakal muncul lagi. Kalau kita skip gitu ya, kita scroll terus, maka ya sudah, nggak undang atas tertutup. Jadi ilmu komunikasi sekarang itu ya misalnya dalam salah satunya ada propaganda, ada buzzer, influencer, sebagainya. Apa yang disuguhkan kepada diri kita itu dibiayai, direkayasa gitu ya oleh pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang punya modal, mereka yang punya kuasa. Sehingga kita nggak sadar nih, kayak saya sekarang sedang pegang kuping kanan saya, kalau di gambar situ megang kuping kiri gitu ya, karena ini pakai mode cermin gitu ya kalau kita ngaca. Kecuali kalau di pikiran kita sadar, kita kritisi terus gitu. Yang saya pegang tuh bukan yang itu ya, yang benar gitu ya. Kebalikannya pasti gitu kan. Siapa yang benar-benar ingin menyejahterain kita, siapa yang misalnya koruptor itu, siapa yang antek-antek asing gitu kan. Ya. Siapa yang sebenarnya harus kita lawan, sudah ada bakso mulia di sebelah pojokan sana gitu kan. Saya biarin saja karena jauh. Sekarang ada bakso Solo gitu kan, pas belok dari masjid tuh gitu. Oh karena dekat, pasti saya akan jajan. Gitu kan, nggak lawan lagi gitu. Iya, siapa di Indonesia ini yang itu kita bagaimana caranya gitu ya di tengah lautan ini. Di satu sisi ini jadi berkah nih teknologi gitu kan, di sisi lain juga tetap bisa dia menjadi pisau yang menyembelih kita. Ada banyak gitu ya yang kita harus terus perbaiki. Mudah-mudahan pengajian kita ini, majelis kita menjadi forum di mana kita terus bisa menguatkan diri kita, menguatkan keluarga, juga menguatkan lingkungan kita, baik untuk mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu gitu kan. Juga misalnya hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita mungkin masih punya waktu beberapa menit untuk bisa berdialog. Saya persilakan.